Mereka pernah muda, pernah berlari kencang mengejar impian, pernah bekerja keras demi keluarga, pernah berdiri tegak sebagai tiang yang menyangga kehidupan orang-orang tercinta. Tapi hari ini, mereka duduk sendirian, menatap dinding yang sunyi, menunggu suara yang tak kunjung datang. Di sudut rumah, di kursi tua yang mulai rapuh, ada seorang kakek yang menghela napas panjang. Anak-anaknya sukses, rumah tangganya dulu bahagia, tapi sekarang kehadirannya seperti tak lagi penting. Panggilan, telepon semakin jarang, kunjungan semakin langka, hanya kenangan yang menemani hari-hari senjanya. Seorang nenek di ujung gang masih berjualan kue di pagi hari. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin ada seseorang yang menyapanya, menanyakan kabarnya, atau sekadar tersenyum padanya. Di dalam hatinya, ia tahu, kesepian lebih menyakitkan daripada kelelahan. Kita sering mengira bahwa kebutuhan orang tua hanyalah makanan dan tempat tinggal. Tapi kita lupa bahwa manusia tidak hanya hidup dari nasi dan atap di atas kepala. Mereka butuh perhatian. Mereka butuh arti. Mereka butuh merasa bahwa kehadiran mereka masih berharga. Di luar sana begitu banyak lansia yang merasa tidak berguna lagi, merasa menjadi beban, merasa dilupakan oleh dunia yang pernah mereka bangun. Apakah ini balasan kita untuk mereka? Apakah setelah semua yang mereka korbankan, kita hanya akan membiarkan mereka menua dalam kesunyian? Hari ini, kita bicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup panjang. Kita bicara tentang hidup yang penuh makna, tentang bahagia yang tidak pudar bersama usia, dan tentang cara membuat masa tua tetap berharga. Karena kebahagiaan di usia senja bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu harus diciptakan, dirawat, dan diperjuangkan. Dan kita semua punya peran di dalamnya. Kita hidup di zaman yang bergerak cepat. Semua orang sibuk. Sibuk mengejar karier, sibuk membangun masa depan, sibuk dengan dunia mereka sendiri. Dalam kesibukan itu, tanpa sadar, kita mulai melupakan sesuatu yang paling berharga. Orang-orang yang telah lebih dulu berjalan sebelum kita. Lansia bukan sekadar angka di kartu identitas. Mereka adalah ayah, ibu, kakek, nenek. Mereka pernah menjadi pahlawan dalam hidup kita. Mengajari kita berjalan, mengajarkan kata pertama, menghapus air mata kita saat jatuh, dan memastikan kita tumbuh dengan baik. Tapi sekarang, ketika mereka yang butuh ditemani, kita malah menghilang. Banyak yang berpikir bahwa memberikan uang bulanan sudah cukup. Memberikan rumah yang nyaman sudah cukup. Tapi kebahagiaan lansia tidak hanya datang dari materi. Mereka butuh sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna. Coba bayangkan, seorang ayah yang dulu selalu menggendong anaknya setiap pulang kerja, kini duduk sendiri menatap foto lama. Mengingat saat-saat ketika rumah masih ramai, ketika suara tawa anak-anak mengisi ruang tamu. Tapi sekarang, hanya ada keheningan. Seorang ibu yang dulu selalu memastikan anak-anaknya makan dengan baik, kini sering lupa makan sendiri. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena tidak ada yang menemaninya di meja makan. Kesepian adalah penyakit yang tidak terlihat, tapi efeknya lebih mematikan dari yang kita kira. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian di usia tua bisa mempercepat penyakit seperti demensia, tekanan darah tinggi, dan bahkan menurunkan harapan hidup. Dan yang lebih menyedihkan, banyak lansia yang tidak berani mengungkapkan rasa kesepiannya. Mereka diam. Mereka tersenyum di depan kita mengatakan, "Aku baik-baik saja," meskipun di dalam hati mereka kosong. Mereka tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap lemah, tidak ingin menjadi beban. Tapi apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan membiarkan mereka menua dalam kesepian, hanya karena kita terlalu sibuk untuk sekadar bertanya, "Apa kabar, Bu?" Atau, "Bagaimana harimu, Pak?" Inilah tujuan kita hari ini. Kita akan mencari cara bagaimana membuat usia senja tetap bahagia. Bagaimana menciptakan hidup yang tetap bermakna, meskipun rambut telah memutih dan langkah mulai melambat. Karena bahagia di usia tua bukan sekadar takdir. Itu adalah pilihan yang bisa kita ciptakan untuk mereka dan juga untuk diri kita sendiri di masa depan. Dan yang lebih penting lagi,
Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi cerminan bagaimana kita akan diperlakukan nanti. Jika hari ini kita lupa pada orang tua kita, kelak kita juga bisa dilupakan. Jika hari ini kita tidak peduli pada kebahagiaan lansia, bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita peduli saat kita sendiri menjadi tua? Maka mari kita mulai. Mari kita buat perubahan. Karena setiap perhatian kecil yang kita berikan bisa membawa cahaya dalam hidup mereka. Karena mereka berhak untuk bahagia, seperti halnya kita semua. Bahagia di usia senja bukan sekadar soal umur panjang. Bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga hati yang damai dan pikiran yang tetap merasa berguna. Dan untuk mencapainya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, baik bagi para lansia itu sendiri maupun bagi kita yang mencintai mereka. Langkah pertama, hadir, jangan biarkan mereka menunggu. Berapa banyak dari kita yang sibuk mengejar mimpi, tapi lupa bahwa ada seseorang yang menunggu sekadar suara kita di ujung telepon. Sederhana, datang dan temui mereka. Jika tidak bisa datang, setidaknya telepon. Dengarkan cerita mereka, meskipun itu cerita yang sama yang sudah diceritakan puluhan kali. Karena bagi mereka, mengulang cerita bukan sekadar mengingat masa lalu. Itu adalah caranya merasa masih ada yang peduli. Coba perhatikan wajah seorang ibu tua ketika anaknya tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Matanya berbinar, suaranya bergetar, seakan-akan dunia yang tadinya sepi, kini kembali bernyawa. Seorang ayah yang jarang didatangi anak-anaknya, tiba-tiba mendapat telepon panjang. Awalnya kaku, tak tahu harus bicara apa. Tapi lama-lama, senyumnya mulai muncul. Hadir bukan soal waktu, tapi soal kepedulian. 5 menit yang tulus lebih berarti daripada bertahun-tahun yang dihabiskan dengan abai. Langkah kedua, ajak mereka tetap aktif dan berdaya. Banyak lansia merasa bahwa ketika mereka pensiun, mereka juga kehilangan arti dalam hidup. Mereka tidak lagi bekerja, anak-anak sudah mandiri, dan mereka merasa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Padahal kenyataannya, hidup tetap bisa bermakna di usia berapapun. Ajak mereka melakukan sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka merasa dibutuhkan. Seorang kakek yang dulunya petani, mungkin bisa mengajarkan cucunya cara menanam pohon. Seorang nenek yang dulunya guru, bisa menceritakan kisah masa lalunya untuk mengajarkan nilai kehidupan. Mereka yang masih sehat bisa ikut kegiatan sosial, membantu di lingkungan, atau sekadar menjadi teman berbagi cerita bagi sesama lansia lainnya. Jangan biarkan mereka duduk diam menunggu waktu, karena semakin mereka merasa tidak berguna, semakin cepat mereka merasa menyerah pada hidup. Langkah ketiga, jaga kesehatan mental. Bukan hanya fisik, seringkali kita terlalu fokus pada makanan sehat dan obat-obatan untuk lansia, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Ajak mereka berbicara. Bukan hanya sekadar menanyakan sudah makan atau belum, tetapi benar-benar berbicara tentang perasaan mereka, tentang mimpi mereka yang belum tercapai, tentang kenangan mereka. Biarkan mereka mengekspresikan emosi. Jangan buru-buru mengatakan, sudahlah, jangan dipikirkan saat mereka mengungkapkan kekhawatiran atau kesedihan. Dengarkan dengan hati. Jika memungkinkan, ajak mereka berinteraksi dengan orang lain. Lansia yang punya komunitas atau teman, sebaya cenderung lebih bahagia dibanding mereka yang hanya sendirian di rumah. Kesepian adalah pembunuh senyap. Jangan biarkan orang-orang yang kita cintai terjebak dalam sunyi yang menyakitkan. Langkah keempat, buat mereka merasa dihargai. Banyak lansia merasa bahwa kehadiran mereka tidak lagi berarti. Mereka merasa menjadi beban. Mereka merasa tidak lagi dibutuhkan, dan ini yang paling menyakitkan. Maka ubahlah cara kita berbicara dan bersikap. Jangan hanya memperlakukan mereka sebagai orang tua yang harus diurus, tetapi sebagai individu yang masih punya hak untuk dihormati. Jangan menyela saat mereka berbicara. Jangan meremehkan pendapat mereka hanya karena mereka sudah tua. Jangan berbicara dengan nada yang seolah-olah mereka tidak mengerti apa-apa. Pandang mereka dengan hormat, seperti dulu mereka memandang kita, dengan penuh kasih saat kita masih kecil. Langkah kelima,
siapkan masa tua kita dari sekarang. Apa yang kita lakukan untuk para lansia hari ini akan menentukan bagaimana kita diperlakukan nanti. Jika kita ingin menua dengan bahagia, kita harus mulai dari sekarang. Bangun hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Jangan sibuk bekerja hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam rumah kita sendiri. Rawat tubuh dan pikiran sejak dini. Karena kesehatan di usia tua bukan sesuatu yang bisa dibeli, tetapi hasil dari kebiasaan yang kita bangun sejak muda. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kesibukan hingga lupa membangun kehidupan yang penuh makna. Karena di akhirnya, bukan harta yang akan menemani kita, tetapi hubungan yang kita jaga dan cinta yang kita berikan. Kebahagiaan di usia senja bukan soal nasib. Itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat hari ini. Dan sekarang, kita punya pilihan. Hidup ini seperti roda yang terus berputar. Hari ini kita yang muda, penuh energi, sibuk mengejar impian. Tapi suatu hari nanti, kita juga akan berada di tempat mereka, menua, melambat, dan berharap ada seseorang yang masih peduli. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan orang-orang yang telah membesarkan kita duduk dalam sunyi, menunggu perhatian yang tak pernah datang? Atau kita akan mulai sekarang, meluangkan waktu, mendengarkan mereka, membuat mereka merasa berarti lagi? Kita bisa memilih. Dan pilihan kita hari ini akan menentukan seperti apa dunia yang kita tinggalkan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, Mikul duwur, mendhem jero. Mengangkat tinggi jasa orang tua, menyimpan dalam-dalam segala kekurangannya. Mereka mungkin tidak sempurna, mungkin pernah membuat kesalahan. Tapi itu tidak menghapus semua cinta dan pengorbanan mereka. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Tidak perlu menunggu waktu luang untuk peduli. Satu panggilan telepon, satu kunjungan, satu senyuman saja bisa menjadi hadiah terbesar bagi mereka. Dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita mau meluangkan sedikit waktu untuk peduli. Jadi, mari kita mulai hari ini. Dan jika video ini menyentuh hati kalian, bagikan ke lebih banyak orang. Mungkin di luar sana, ada seseorang yang lupa bahwa orang tuanya sedang menunggu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi dan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita. Terima kasih. Mari kita buat dunia ini lebih hangat, satu perhatian kecil pada satu waktu.